Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di channel tutorial printer MPS Print Channel. Semoga sobat MPS Print dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Buat teman-teman yang sedang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa, dan semoga amalan-amalan selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke printer Epson L3110. Kali ini MPS Print kedatangan printer servisan, dimana pada problem kali ini indikator kertas dan tinta nyala. Ada beberapa faktor, jadi mungkin yang biasa menangani printer sendiri atau servis sendiri, mungkin kalau indikator tinta dan kertas mungkin masalahnya di ini, di sini, atau di sini. Tapi sebetulnya untuk problem indikasi tinta dan kertas nyala itu faktornya banyak. Jadi nggak cuma faktor ini ataupun faktor ini. Sebagai contoh, ini kita nyalakan, dilihat dari pergerakannya itu biasanya beda-beda. Ada yang seperti ini tadi ya, begitu dinyalakan gerak sebentar kemudian error, jadi kayak pergeserannya kayak bentuk zigzag ke kiri kemudian ke kanan lagi. Atau mungkin dinyalakan dia tanpa pergerakan sama sekali. Nah, ini beda lagi. Kalau tadi sudah sempat ke tengah, kemudian ini ke belakang atau ke kanan. Posisi seperti ini dia normal, dia tidak peak. Tapi sewaktu-waktu mungkin dia akan ngebling lagi. Ini saya matikan, nyalakan lagi. Jadi indikator kertas dan tinta nyala itu enggak selalu faktor A, faktor B, faktor C. Itu memang harus diruntut satu-satu. Nah, kalau ini enggak ngebling, cuma kadang-kadang memang headnya nabrak-nabrak, entah itu ke kanan atau ke kiri. Kalau misalkan problemnya nabrak-nabrak, ya bisa dicek dari hardware-nya, mungkin dari kabel fleksinya atau yang lainnya. Ini berhubung tidak error, dinyalakan ya. Ini saya coba tes fotokopi. Baru masuk langsung error ya, baru masuk langsung error. Dinyalakan tadi sempat error, dimatikan lagi, dinyalakan lagi, bisa normal indikatornya. Kemudian dites fotokopi, ternyata baru narik sebentar langsung error. Kita cek ya, berhenti di sana. Sebelum pengecekan lebih lanjut, dimatikan dulu
kabel powernya juga dicabut ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti konsleting ya. Ini dicek di sana kelihatan enggak ya. Nah, ini kabel fleksinya ada yang tertekuk. Nah, ini bisa jadi salah satu faktornya ya, yang kenapa tadi ketika awal dinyalakan mungkin rumah headnya kayak nabrak-nabrak kanan atau ke kiri. Ini kenapa juga ketika diperintah ngeprint atau fotokopi, kertasnya berhenti di tengah. Jadi karena sensor pembaca headnya sudah tidak membaca secara maksimal, karena faktornya mungkin ini ya, kabel sensor headnya rusak. Jadi lebih baik diganti ya. Ini dari MPS Green akan memberikan tutorial ya, yang cara penggantian yang lebih simpel, dalam artian nggak perlulah kita bongkar semuanya, kita lepas rumah headnya, nggak perlu rumah headnya dilepas, nggak perlu. Pertama, buka cover scannernya ya. Ini ada 2 baut, sisi kanan kiri. Ini cover scannernya diangkat saja. Ini biar memudahkan, cover depannya juga dilepas. Kemudian cover sisi kiri printer ini juga dilepas. Nah, ini kertasnya, wow, ini ada obat generik masuk, mungkin printernya mau minum obat juga ya. Oke, ini simpan dulu, dikembalikan ke yang punya. Ini kertasnya dikeluarkan dulu ya, kertas dikeluarkan dulu secara manual. Oke, sudah keluar kertasnya. Ini adalah kabel fleksi yang untuk mengganti kabel baru. Ini untuk mengganti kabel fleksi berarti harus melepas ini, kemudian melepas kabel fleksinya ini ya. Kemudian yang di sini juga dilepas dulu. Nah, oke ya, ini sudah dilepas, kemudian ini sudah dilepas. Nah, ini yang mau diganti adalah kabel fleksi yang kecil. Kalau kabel fleksi headnya yang besar ini masih bagus, maksudnya enggak ketekuk-tekuk, karena memang hampir tidak pernah tertekuk ya, tidak ada problem dari kabel fleksi headnya. Ini jadi dilepas yang kabel fleksi sensor headnya dilepas ya.
kemudian yang di sini juga dilepas. Ini ya, ini kabel fleksi yang rusak tadi, ini yang mau diganti. Nah, cara pasangnya nggak perlu kita bongkar semua ini, kemudian lepas rumah print headnya, kemudian kita pasang kabel fleksinya, nggak perlu ya, cukup dipentokin ke sisi kiri printer ya. Ini ada besinya agak bengkong, diluruskan dulu ya. Karena besinya nyenggol sensor bulat. Ini bahaya kalau bisa ini terjadi gesekan ke sensor bulat, jadi error. Nah, ini sudah lurus. Kembali ke pemasangan kabel sensor head. Kira-kira kelihatan apa enggak ini? Ya, kita pentokin. Nah, kemudian posisikan pinnya, pin di kabel fleksinya masuk ke soketnya sana. Pastikan sudah terpasang ya ke soketnya sana. Dipastikan dulu sudah kencang ya. Kalau sudah kencang, dirasa aman, tinggal nih kita atur sedemikian rupa ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini lebih baik di sela-sela ini, sela-sela rumah head dikasih perekat. Lebih baik dikasih perekat ya, buat jaga-jaga kalau pas geser kanan kiri nanti bisa terlepas. Saya pakai 2 perekat ya. Satu saya kasih double tip dulu. Saya kasih double tip dulu buat perekatnya, perekat dalamnya.
Kalau sudah perekat kedua, saya kasih perekat pakai lakban kertas, dipotong secukupnya, yang penting bisa buat ini perekat di sini. Biar lebih rapih. Nah, kalau sudah, kembali ke pemasangan ini ya, ke penguncinya. Dirapikan dulu. Kemudian masukkan ke pengunci kabel fleksinya ini. Jika sudah, masukkan ketika sudah pemasangan ya, ketika sudah pemasangan seperti ini, coba digeser ke kanan ke kiri seperti ini. Pastikan tidak ada yang nyangkut atau tertekuk seperti sebelumnya ya. Pastikan. Nah, ini ya. Nah, jika dirasa sudah aman seperti ini ya, bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya ya. Nah, ini sudah aman, tinggal ke pemasangan ini, kemudian ke mainboardnya kita sambungin. Nah, ini sudah kita rakit ulang ya. Penggantian kabel fleksi sensor headnya sudah, kemudian dirapikan ulang. Nah, ini sementara begini dulu buat pengetesan ya. Coba dinyalakan lagi. Kalau yang pertama tadi di awal video kan begitu dinyalakan ya sempat berhenti di tengah sini, kemudian posisinya seperti nabrak-nabrak ya. Dan memang karena ini kabel fleksi sensornya yang bermasalah. Kita tadi sudah perlihatkan cara menggantinya yang simple ya, nggak perlu repot-repot bongkar rumah printheadnya kemudian baru pasang kabel fleksinya. Cukup sesuai video tadi ya, cukup digeser rumah printheadnya, kemudian kita sambungkan atau pasang kabel fleksi headnya, fleksi sensor headnya, sorry.
Nah, ini posisi sudah standby ya. Coba kita tes fotokopi seperti tadi, apakah masih ada kendala kertas macet di tengah seperti tadi. Kita tes fotokopi aja. Nah, ini printer sudah mencetak dengan normal ya, sudah nggak ada kendala seperti tadi. Oke, berarti untuk kasus problemnya sudah teratasi ya, tinggal printer kita rapikan. Nah, ini sudah kita rapikan, sudah kita pasang ulang semuanya ya. Berikut bodi-bodinya sudah kita tata rapi ulang seperti semula. Nah, kita coba tes lagi ya, fotokopi lagi. Ini cara fotokopi lebih banyak pada printer Epson L3110. Caranya sudah ada di video NPS Print Channel ya. Ini itu ada sedikit problem di mika selang tintanya ya, jadi bunyinya agak kasar. Nanti bisa kita rapikan ulang. Intinya pada problem kali ini, yang problem di awal video sudah bisa teratasi dan printer sudah bisa mencetak dengan normal. Alhamdulillah. Demikian untuk video tutorial kali ini ya, cara mengganti kabel fleksi sensor head pada printer Epson L3110 dan tipe sejenisnya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.